warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di dapur pestrinya Budi Mulia 2 Culinary School. Hari ini kita akan membuat bakpia kacang hijau. Siapa yang pernah makan kacang hijau? Kalau bakpianya tentu semuanya sudah ya. Bakpia kacang hijau adalah salah satu makanan khas dari Yogyakarta ya. Sebenarnya ini adalah makanan peranakan atau akulturasi budaya dari makanan Cina dengan Jawa. Nah, sekarang akan kita praktekkan cara membuat bakpia kacang hijau yang enak dan mudah. Bahan-bahannya, kita membutuhkan dua macam bahan kulit supaya terjadi lapis-lapisannya. Nah, kita membutuhkan bahan A namanya, yang pertama tepung protein rendah, kemudian ini air, kemudian ini minyak, sedikit garam dan gula halus. Kemudian yang kedua, kita membutuhkan bahan yang kedua itu untuk bahan pelapisnya atau disebut juga bahan sol. Itu adalah minyak dan tepung terigu. Ini tidak perlu diuleni, hanya dicampur saja. Yang dibuat diuleni adalah bahan A. Kemudian yang ketiga, kita membutuhkan bagian isi, yaitu kacang hijau yang sudah dikupas dan dikukus, ini sudah dihaluskan juga. Kemudian sedikit minyak, kemudian ini adalah gula pasir dan pandan tuh. Nah, sudah siap kan? Akan kita mulai sekarang. Cara membuatnya, kita boleh menggunakan mixer atau bisa juga mengaduk dengan tangan. Tepungnya kita masukkan, ini 300 gram ya. 300 gram itu bisa jadi sekitar 80 biji ya, untuk ukuran kecil-kecil. Nah, air dan tepung kita campur dulu, kemudian kita beri sedikit garam. Kenapa harus dicampur dulu? Karena kalau langsung kena minyak biasanya adonan tidak mudah kalis karena tidak terjadi glutennya dulu. Nah, ini kalau sudah setengah kalis begini, nanti minyaknya akan saya masukkan. Nah, kemudian ini minyaknya sudah mulai saya tuang. Sambil menunggu kulit pertama ini kalis, kita akan membuat isinya dulu. Nah, isinya tadi saya kenalkan adalah kacang hijau, gula, minyak, dan pandan. Ini kita panaskan dulu pancinya. Kemudian istilahnya itu kita goreng, karena ini kita akan meletakkan minyak di sini. Minyak, kemudian gula, pandan yang sudah dirobek, kita bisa menambahkan santan kental tapi sedikit saja dengan mengurangi sedikit minyaknya, atau boleh menggantikan sama sekali minyaknya, tetapi biasanya adonan ini akan semakin lama matengnya atau semakin lama keringnya ya. Ya, kita masukkan kacang hijaunya. Kita aduk sampai nanti kadar airnya berkurang. Oke, kita aduk ini sampai kadar airnya berkurang seperti ini, sampai kalis, supaya nanti tahan lama dan membentuknya juga lebih mudah. Nah, ya, kalau adonan dirasa sudah kalis dengan dari adonan tadi sudah tidak menempel pada tempatnya,
Ini akan kita matikan ya. Kita matikan. Kita pastikan dengan melihat apakah ini sudah siap untuk dibentuk atau belum, itu dengan cara dilihat dia tidak sobek. Ya, ini sudah cukup untuk membuat lapisan pertama. Kemudian kita diamkan supaya adonannya istirahat. Setelah ini kita akan membuat, sambil mengistirahatkan adonan pertama, akan membuat adonan kedua. Caranya, tepung kita masukkan, kemudian minyak, kemudian sedikit gula halus. Nah, ini kita campur saja, tidak sampai kalis, asal tercampur saja. Boleh ditambahkan sejumput garam sama sedikit vanili. Nah, kita campur. Nah, sampai adonan seperti ini. Nah, ini sudah jadi adonan sol atau adonan pelapisnya, supaya nanti bakpianya. Oke, setelah adonan kita istirahatkan kurang lebih 15 menit, kita bisa membentuknya ya. Kita bisa mulai membentuknya dengan cara ini dibagi dua. Kemudian satu bagian ini akan kita buat menjadi sekurang lebih 30 ya. Maka ini akan kita bagi dua dulu. Nah, masing-masing bagian ini karena ini jadi 30 akan kita jadikan sekitar 15. Cara membaginya kita panjangkan seperti ini. Nah, kemudian masing-masing ini akan kita bagi menjadi 3. Nah, kita bagi menjadi 3, masing-masing kita jadikan 5 bagian. Seperti ini juga 5 bagian. Ya, ini kita sudah memiliki 15 ya. Setelah jadi 15 seperti ini, cara membentuknya seperti ini. Kita pipihkan satu bagian, kemudian kita beri adonan lapisan kedua atau lapisan sol, kita ratakan, kemudian ini kita gulung. Nah, kita lipat, kita tekuk. Nah, harapannya nanti dari itu akan terjadi lapisan-lapisan. Nah, kita ulang lagi, kita pipihkan, kemudian kita beri lapisan kedua, kemudian kita gulung. Nah, kemudian kita lipat. Nah, nanti ini akan membuat lapis-lapisannya. Ya, jadi dari resep ini nanti kurang lebih jadi 80 biji. Nah,
adonan kita bentuk seperti ini, kita diamkan beberapa saat tadi, kita akan siap membentuk. Caranya membentuk, ini kita pipihkan sedikit, tidak perlu banyak-banyak untuk memipihkannya. Kemudian kita ambil adonan kurang lebih isi sebola bekel ya, atau sekitar 7 sampai 10 gram. Kemudian kita letakkan seperti ini. Nah, ini cara membentuknya adalah dengan meletakkan pada dua jari, ibu jari dan telunjuk kita masukkan dengan cara diputar perlahan sambil ditekan supaya adonan isi masuk. Kemudian setelah sejajar seperti ini, kita tutup. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik dan kita bulatkan. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, kemudian kita ulang lagi. Jadi ini tidak dilebarkan selebar kemudian ditutupkan ya. Nanti kalau seperti itu, kulit dari bakpia bagian belakang itu akan menjadi tebal. Jadi tidak sama ketebalannya dengan bagian yang depan. Jadi ini isi itu dibuat seperti ini, seluas permukaan kulitnya. Kemudian kita masukkan di ibu jari kita. Kita masukkan pelan. Nah, setelah sejajar seperti ini, ibu jari kita tempelkan dengan telunjuk kita. Nah, kemudian kita balik. Pastikan bagian belakang tidak robek atau tidak terbuka. Kita ulang lagi. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita letakkan. Nah, ini sudah kita selesaikan membentuknya. Kemudian seperti ini ya, belakangnya sama depannya, ketebalannya sama. Jadi tidak belakang saja yang tebal. Nah, ketebalannya sama supaya matangnya merata. Kemudian kita panaskan kompornya. Untuk tipe bakpia basah seperti ini, kita cukup menggunakan panci seperti ini atau bisa menggunakan cetakan martabak gitu, bisa. Kemudian setelah ini panas, kita tata di atasnya. Ini hanya sebentar karena prinsipnya hanya mematangkan kulit tipisnya tadi, karena isinya sudah matang. Kita tutup. Ini kurang lebih setiap sisi sekitar 3 menit saja. Nah, sepertinya ini sudah matang. Nah, kemudian kita angkat. Kematangannya pas ya ini, untuk mendapatkan warna gitu. Ini dia hasilnya bakpia kita hari ini.
Nah, mudah kan membuatnya? Jadi dari resep yang sederhana, bahan yang sederhana, kita bisa buat varian bakpia kacang hijau ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu. Salam kuliner.